Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku sudah masuk puasa ke-20 ya. Mudah-mudahan sehat semua tanpa terkecuali. Jadi intinya saudara-saudaraku, mari kita bertawakal, berdoa mudah-mudahan sehat-sehat semua dan dimudahkan rezekinya, begitupun juga mengenai adanya urusannya di dalam rumah tangga ya. Jadi oke. Mari kita simak videonya saudaraku. Silakan tonton sampai full. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya. Terutama yang saudara kita dia punya gedung itu galau. Pertanyaan saudara kita ini masuk karena saya angkat lagi. Sudah ada beberapa hari. Pertanyaannya dia mengatakan di bawah kolom komentar, guru coba diberikan penjelasan pemahaman mengenai adanya wallet yang mantul. Wallet yang di situ mantul-mantul. Istilahnya mantul itu kayak bola ya, kayak bola. Dan dia mengatakan itu juga yang wallet yang bertengker, yang melengket di Twitter pada waktu malam hari. Kenapa wallet itu tidak masuk di dalam ruangan RBW? Itu apa yang saya alami selama saya terjun di dunia perwaletan, dan itu perlu saudara memang saudara perlu tahu itu. Karena bingung, di mana letak kebingungan saudara? Karena saudara melihat itu walletnya kalau siang ya, kalau malam kan tidak ada pasang mantul saudaraku ya, karena wallet itu sudah tinggal di dalam ruangan RBW. Yang jadi pertanyaan saudaraku ini, itu wallet yang mantul-mantul, kayak bola. Ini lucu saudaraku, lucu, heboh dan unik. Dan itu juga wallet yang bertengker. Jadi sebenarnya saudaraku, kalau saudara mau mendeteksi karena wallet saudara itu bingung, apa itu guru, itu wallet sudah tinggal atau belum, itu pertanyaannya. Begitupun juga mantul, apakah itu wallet kita yang di dalam guru, saya punya wallet itu di gedung, atau memang hanya wallet liar yang datang main baru pergi. Dan perlu memang saudara tahu. Jadi intinya saudaraku ya, wallet yang saya bahas dulu yang mantul-mantul ya, wallet yang mantul. Mantul di ruangan RBW, di LMB, letaknya itu mantul-mantul di LMB, lubang masuknya burung wallet. Jadi kalau saudara melihat wallet itu mantul, istilahnya masuk keluar lagi hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Itu membuktikan bahwa wallet itu belajar beradaptasi pada waktu siang hari. Itu wallet yang belajar beradaptasi pada waktu siang harinya. Ini wallet yang baru menjejangi ke gedung ini ya. Istilahnya dia ingin mengenal tempat, tetapi masih canggung dia masuk di dalam ruangan RBW. Paling dia turun hanya sampai di lubang terjun, turun naik lagi. Kalau sudah dia masuk di dalam ruangan RBW, sudah bermanuver keliling di dalam, itu sudah mulai berani. Akhirnya lama kelamaan akan dia bertengker di dalam, menggantung di sirip. Itu wallet yang sudah mulai berani. Itu kan biasa saudara melihat umpamanya perdana ya, istilahnya bangunan baru lah. Kan kebanyakan begitu, kalau bangunan baru gampang itu dideteksi itu wallet. Kalau bangunan baru aktif ya, dibawa dari 1 minggu umpamanya, atau 10 hari lah, dibawa dari 10 hari. Saudara melihat di situ wallet kalau siang hari, apa pagi, siang atau sore, saudara melihat di situ kadang masuk keluar, itu kan modelnya wallet. Ya. Kalau dia keluar masuk di situ saudaraku, berarti belum berani menjelajahi di dalam ruangan gedung saudara. Seumpamanya gedung saudara itu mencapai 4 lantai kah atau 3 lantai. Dan langsung itu keliling saudaraku, enggak. Karena wallet baru itu gitu modelnya. Memang modelnya wallet kayak gitu kalau wallet baru. Istilahnya wallet yang belajar mengenal tempat gedung saudaraku. Ya, karena wallet kan gitu. Kalau sudah bertahan semacam kayak 15 menit atau 10 menit kah, baru saudara lihat lagi keluar, berarti sudah mulai menjelajahi di dalam ruangan RBW.
lama kelamaan hari demi hari ya. Akhirnya walet itu lama di dalam sampai setengah jam sampai 1 jam. Itu walet tanda-tanda bahwa walet itu ingin menginap. Itu makanya selalu saya infokan, usahakan di dalam ruangannya itu dingin hawanya, diusahakan dilembabkan. Kalau walet liar itu masuk di dalam, dia merasa nyaman, cocok, ya, aman kalau dia masuk. Insya Allah dia akan kembali, saudaraku. Dia akan kembali itu. Apalagi kalau sudah 1 jam di dalam baru keluar, ya lama bertengker, dia merasa aman. Dia mendeteksi juga itu. Bukan radar saja yang bisa mendeteksi. Ya ada radarnya walet loh. Itu walet mendeteksi di dalam ruangan RBW lama dia tinggal di dalam, karena memang modelnya walet itu kalau masih baru, saudaraku, dia memang itu istilahnya bolak-balik. Itulah bahasa mantul-mantul, bolak-balik terus. Karena bolak-balik tetapi lama-lama dia masuk, akhirnya lama dia bertengker 5 menit, 10 menit dia masih aman, sampai bertengker setengah jam sampai 1 jam masih aman dia rasa dan nyaman. Tunggu, saudaraku, dia akan kembali sampai dia nginap. Ini yang paling sulit dideteksi para petani walet di lapangan. Bahasanya kalau sudah banyak itu langsung itu waletnya semua, tidak juga ya. Semua walet yang bermanuver di area gedung saudara, ya, di area gedung, ya, baik poin atau di gedung keliling keluar masuk, apalagi kalau masih on di 10 harian lah umpamanya, semua walet itu mendeteksi tempat itu. Dan walet itu, saudaraku, saling mengundang. Bahasa kasarnya saling memanggil sebenarnya manusia. Kau ke sini. Di sini tempat bagus, aman. Saya di sini tidak ada yang gangguan. Dingin di sini. Seandainya bahasa ini filosofi, ya, filosofinya. Ibaratkan, seandainya manusia berbicara, sifatnya walet kayak gitu. Makanya pernah saya bahas walet itu sifatnya seperti madu, tetapi tidak sama madu. Tidak sama. Madu itu kalau dia datang bersarang, dia dia langsung banyak, datang semua. Ya, istilahnya kompak bikin sarang di situ. Itu madu loh. Beda walet. Walet itu bertahap, secara pelan-pelan, ya, butuh proses. Kalau ada temannya di dalam dia merasa aman, dia ngikut juga. Kan pernah saya bahas ini, saudaraku, ya, beberapa bulan yang lalu mengenai adanya bahasa itu, bahasa filosofinya walet, ya. Bahasanya walet sesama walet, bukan manusia ke walet. Beda kalau kita. Ini bahasa kita lah. Jadi saya gambarkan kalau walet berbicara kayak gitu. Makanya selalu saya utarakan bahwa walet itu menghadapi walet, saudaraku, tidak semudah itu membulahkan telapak tangan. Bukan daun talas, tidak sekejap itu, butuh proses bertahap. Akan dia datang sendiri itu. Kalau seumpamanya di dalam ruangan RBW dia mendapatkan apa yang diinginkan, akan kembali. Biar saudara tahan itu, dia akan kembali. Dan sebaliknya, kalau dia memang walet ini dia tidak suka di dalam ruangan itu di gedung saudaraku, jangan harap walet itu akan kembali. Kalau umpamanya dia sudah masuk, ada gangguan di dalam, ya, kan bahasa gangguan saudara itu kan banyak macam, banyak gangguan. Apakah dia panas di dalam ruangan, apakah terang, ya, itu banyak bahasa gangguan. Ya, kalau masih on perdana, saudara, kan predatornya kan belum ya. Kalau masih 1 minggu, istilahnya di bawah 10 hari, itu masih aman semacam kecoa, kan baru. Hanya itu mengenai adanya pencahayaan, itu mengenai adanya itu suhunya tidak bagus, tidak optimal itu ventilasi. Begitupun juga mengenai adanya kolamnya di dalam, tidak ada sama sekali itu panas. Beda kalau ruangan dingin, biar tidak ada kolam, biar tidak ada mesin pengabut. Kalau ruangannya memang dingin, itu kan aman untuk walet. Hanya kalau seumpamanya walet ini dia masuk ini, dia mendapatkan apa yang diinginkan, yakin saja saudaraku dia kembali. Itu tanda-tanda walet. Kalau walet di situ mantul kalau gedung baru. Tetapi jangankan gedung baru, saudaraku, gedung yang sudah bertahun-tahun kentara, kalau walet baru kentara, biar sudah ribuan waletnya sampai jutaan kentara. Walet itu kalau di situ
dia di situ keluar masuk sebentar, itu wallet baru, itu wallet yang akan ditarik lagi, wallet yang akan menginap ruangan itu lagi. Ya, karena kalau wallet liar saudaraku, hai luar biasa di luar itu. Berkeluni luar biasa keluninya wallet di luar itu. Kalau dia datang itu, makanya selalu saya katakan jangan diganggu dulu ruangannya, ya. itu pesan penjelajah 75 supaya wallet ini dia bisa beradaptasi dengan nyaman. Itu intinya. Kalau wallet kalau saudara ingin melihat walletnya, kalau saudara ingin melihat wallet ini cepat beradaptasi, cepat berkembang biak lah, ada kemajuan ke depannya, kita itu tidak kecewa. Tetapi bahasa kecewa sudah selalu ada kekecewaan. Biar nambah burunya pasti ada kekecewaan. Nah, karena itu rasa penasaran kita selalu ingin nambah, selalu ingin melihat itu apa sudah ada saran. Ya, karena cara mendeteksi wallet saudaraku kalau sudah tinggal itu mesti kita memperhatikan dulu titik. Bahasa titik itu kotorannya wallet, taiknya wallet. Nah, sudah berapa tempat titiknya. Itu pun kita perhatikan titik apa sudah kering, apa masih basah atau sudah kering. Kalau masih basah berarti masih ada penghuni di umpamanya kan itu kotoran saudaraku kan di bawah lantai. Ya di lantai dia. Jadi saudara bisa melihat dari atas. Nah, di situ dia tinggal. Kalau sudah bertumpuk kotorannya basah, tunggu aja, pasti ada sarang di atas. Karena selalu di situ. Nah, kalau umpamanya dia punya kotoran cepat banyak di situ, berarti di situ biasa 2 sampai 3 pasang berdempetan. Itu wallet. Kalau cepat kotorannya banyak. Nah, itu kalau umpamanya masih biasa itu 1 pasang. Nah, itu. Ada juga wallet itu tidak ada pasangannya saudaraku. Nanti lama kelamaan akan mendapat pasangan di dalam ruangan biasa 1 biasa di situ. Tapi lama kelamaan akan mendapat pasangan. Itu sifatnya wallet. Nah, itu tadi bahasa mantul-mantul. Ya, cara melihat, cara mempelajari wallet liar yang ingin mendeteksi tempatnya ini yang kita bikinkan ini, gedung saudara. Nah, itu tanda-tanda itu saudaraku ya, yang mantul-mantul terus itu wallet liar itu. Nah, kalau wallet di dalam saudaraku dia langsung masuk gitu, lama di dalam. Itu. Nah, begitu pun juga biasa kanakan juga modelnya kayak gitu. Tetapi kanakan itu kalau sudah terbiasa di dalam, dia kan lahir di dalam, itu dia langsung masuk. Nah, itu cara mendeteksi wallet yang mantul-mantul kalau pamannya apakah pagi harinya, siang dan sore itu. Nah, itu modelnya wallet mantul-mantul di situ. Ya. Dan memang ada juga waktu wallet itu main. Ada wallet main, biar wallet sudah lama di dalam, dia juga seperti modelnya kayak mantul. Nah, tetapi kebanyakan saudaraku yang mantul itu wallet yang ingin menginap, ingin mempelajari tempat ini. Jangan sampai umpamanya wallet ini masuk, tetapi ada gangguan terasa, dia akan pergi, tidak akan tinggal. Seumpamanya tidak cocok di dalam ruangan ini. Nah, itu. Jadi itu saudaraku yang saya alami sehari-hari saya selama di dunia perwaletan kurang lebih 30 tahun. Ya, itu. Itu pembahasannya bahasa wallet mantul. Jadi tidak usah heran saudaraku ya, cukup dipantau dari luar lah. Jangan selalu dijadikan beban pikiran bahwa apakah tinggal itu burung atau belum. Apalagi kalau baru sampai saudara itu tidak tahan, saudara masuk mendeteksi. Karena ini merata saudaraku, ini yang punya gedung pasti pikirannya gitu. Wah, apa itu sudah tinggal ya? Karena dia tadi dia masuk keluar lagi, keluar lagi. Itu modelnya. Akhirnya lama-lama dia saudara tunggu masuk, tetapi lama baru keluar sampai diambil 5 menit sampai 10 menit. Nah, itu sudah belajar tinggal. Ya, itu sudah belajar tinggal. Karena sudah mulai agak kelamaan keluar. Sampai jam, sampai 2 jam. Saya pernah alami kayak gitu saudaraku, seperti saya sakit itu. Perhatikan itu, capek kita itu. Nah, gitulah kalau kita masih pemula ya. Nah, masih ada rasa penasaran, tingkat tinggi rasa penasaran kita itu, ingin mengetahui wallet itu apa tinggal atau tidak. Nah, begitu kalau malamnya apa itu tadi yang wallet yang sudah mulai sampai setengah jam, 1 jam, apa dia sudah tinggal atau dia kembali malam harinya atau dia tidak kembali. Nah, itu tenang saja saudaraku, insya Allah kalau berulang-ulang gitu modelnya wallet akan tinggal sampai dia bikin sarang, intinya sampai dia bertelur. Kalau sudah bertelur saudaraku aman sudah.
Nah, justru kalau sudah menjenjangi bahasa ada saran, berarti siap bertelur. Berarti walet ini istilahnya masa perkawinannya itu sudah melanjutkan masa perkawinan, karena kawin baru dia bikin polesan. Ya kan, walet kan dia rasa dirinya bahwa saya ini akan bertelur. Jauh sebelum itu walet sudah tahu. Jadi dia bikin polesan, bikin sarang sampai jadi dia letakkan telurnya. Justru itu kalau walet waktunya dia bikin polesan ya, jangan selalu diganggu. Nah, makanya biasa itu banyak polesan yang tidak lanjut dia jadi, karena itu adanya diganggu terus. Apalagi kalau sore saudara masuk, wah fatal sekali saudaraku ya kalau saudara masuk sore. Nah itu hindari itu yang masuk sore. Nah, makanya selalu saya utarakan, selalu saya berikan masukan saudaraku, kalau saudara ingin melihat di dalam ruangannya walet ya, maksud saya gedungnya saudara, masuk mendeteksi atau periksa, usahakan jam 8 ya, apakah kurang sedikit atau lebih sedikit jam 8 tidak jadi masalah. Jangan terlalu pagi saudaraku ya, biasa kalau terlalu pagi biasa masih ada walet di dalam ya. Itu takaran itu 08 jam 8 pagi itu. Jangan juga tengah hari, karena biasa tengah hari itu biasa ada walet itu liar, belajar mengenal tempat. Kita ada di dalam biasa canggung kaget. Ya kalau pagi itu saudaraku mendeteksi itu enggak. Paling mulai dari jam-jam siang-siang itu, jam 12, jam 1 itu bawa sasaran walet liar di situ. Nah, begitu pun juga kalau sore. Jadi itu hati-hati saudara masuk waktu-waktu jam-jam itu yang saya sebut tadi. Karena walet liar saudaraku, makanya kalau umpamanya jam-jam 1 siang atau jam 12 biasa itu banyak walet itu keliling-keliling. Itu walet liar itu. Begitu pun juga kalau sore. Nah, kalau pagi saudaraku enggak, hanya biasa walet-walet yang di dalam ya, seumpamanya sudah ada walet di dalam. Kalau belum ada walet di dalam saudaraku enggak usah masuk dulu. Nah, enggak usah. Nah, kecuali kalau ada mau diperbaiki enggak apa-apa, masuk pagi aja, jam 8 lah. Itu yang saya katakan tadi, kurang dan lebihnya enggak jadi masalah. Nah, itu. Jadi paham saudaraku mengenai adanya bahasa walet yang mantul-mantul yang bolak-balik terus di situ ya. Tidak lama itu masuk keluar. Nah itu rasa penasaran memang. Semua petani walet yang melihat waletnya itu on perdana rata-rata modelnya kayak gitu. Ya, lambat laun itu. Nah, jadi sekarang saya pindah ke walet yang bertengker di Twitter. Di LMB, area poin. Hai. Ini sering juga saya angkat ini saudaraku. Sering sekali saya angkat ini. Guru, saya mau tanya guru ini. Itu kalau ada walet melengket di situ, ini sudah jam 8, sudah jam 9 masih ada, sampai jam 10 malam masih ada di situ. Masih ada itu walet melengket di situ di Twitter. Nah, ada apa itu guru? Kenapa dia tidak masuk ruangan? Nah, biasa ada di situ 2, biasa ada 3, malahan biasa sampai 4 di situ bertengkar di situ. Apakah di situ di Twitter? Ini di pemanggil ya, pemanggil. Nah, dia bertengkar di situ. Apakah itu walet yang gimana tinggal atau tidak? Nah, ini yang bikin bingung juga saudara. Ini yang bikin banyak pertanyaan yang masuk sampai sekarang dia bertanya karena dia penasaran. Nah, jawabannya gini. Itu walet yang bertengkar di LMB, lubang masuknya burung walet, apa di sampingnya Twitter kah, atau samping kiri kanan, atau di sekalian di Twitter melengket, atau di atas di bawah, yang jelasnya area situ di poin, atau saudara tidak menggunakan poin, langsung lubang di belakang, biasa di situ, yang jelasnya LMB, dia bertengkar di situ. Itu walet sama tadi, walet liar juga. Walet liar juga sama yang mantul-mantul tadi. Nah, itu. Tetapi yang mantul dengan yang melengket di Twitter itu perbedaan antara 35% sampai 40% perbedaannya. Nah, mungkin saudara mengatakan perbedaannya di mana guru? Begini, perbedaannya saudaraku, kalau itu walet yang bertengkar pada malam harinya, malam hari ya. Jam 8, jam 9 atau sampai jam 10 masih ada di situ, itu sudah mendekati akan tinggal di dalam 2-3 hari gitu terus akan masuk. Beda tadi yang mantul itu tadi itu hanya main, belum tentu dia bisa tinggal. Tetapi kalau sudah lengket, sudah malam, tunggu aja dia akan masuk. Makanya saudara jangan heran ya,
Umpamanya sudah diambil hari demi hari, saudara masih mencari tadi yang wallet yang lengket tidak ada, dia masuk itu. Dia masuk karena itu apa ya, kayak notice di situ di Twitter, dia melengket di situ. Gitu. Dia belum berani masuk. Tetapi itu sudah masuk 75% kalau sudah dia bermalam di situ. 75%, sisa 25% dia akan masuk. Itu lebih cepat dia tinggal yang melengket daripada yang itu yang keluar masuk kalau siang. Saudaraku ya, mengenai adanya itu wallet yang bertengker, melengketlah, menggantung di Twitter. Itu cara mendeteksi bahwa wallet itu kan kebanyakan saudaraku itu yang kenakan itu yang melengket. Jarang induk, namun bukan bahwa itu induk. Banyak wallet saudara kanakan yang modelnya seperti induk, tetapi dia masih jenjang kanakan. Itu yang banyak yang melengket biasa di Twitter kalau malam hari di area LMB. Saya pernah, saudaraku, berapa lama saya pelajari itu. Lama-lama saya pelajari. Sampai saya tahu karena saya pasangkan CCTV itu waktu di dalam, kan ada berapa CCTV saya pasang, ada 2. Bagian di dalam dia dia melihat dari ujung, melihat kalau burung masuk di situ, di bagian dalam di ruangannya wallet, di situ juga di daerah LMB. Saya mau tahu, di situ saya tahu, saudaraku, bahwa itu wallet kalau sudah melengket itu dekat akan ditarik masuk, tunggu aja. Biasa itu 2-3 hari selalu masih ada lengket di situ. Itu juga bagus karena memancing juga itu. Biasa ada wallet lengket, ada biasa temannya biasa lewat, dia singgah juga lengket. Itu. Jadi wallet yang sulit ditarik, saudaraku, itu kanakan. Dan wallet yang gampang pergi, kanakan juga. Kanakan yang paling sulit ditarik itu. Biasa, makanya banyak pertanyaan, saudaraku, kenapa ini saya punya gedung sudah berapa kali ya, maksudnya berkali-kali bertelur, kenapa tidak bisa nambah burungnya? Nah, saya lihat ini kanakannya sudah terbang, kenapa tidak bisa kembali? Itu yang paling sulit, itu yang kanakan biasa kembali di tempatnya, biasa lupa tempatnya, lupa pulang. Nah, ini makanya selalu saya berikan inspirasi ke saudaraku mengenai adanya kanakan itu. Biasa seandainya kanakannya semua kembali, saudaraku, cepat itu banyak walletnya, saudara. Karena itu wallet tidak lama bertelur lagi. Itu apalagi kalau sudah banyak walletnya di dalam, itu ya sudah banyak walletnya di dalam, saudaraku, itu berarti sudah banyak yang populasi ya perkembangannya. Jadi itu, saudaraku, bahasa suara maksud saya itu yang jawaban saudara itu wallet tadi itu yang bertengker. Jadi inti kalau ada wallet begitu, saudaraku, tidak usah saudara bingung. Kenapa itu wallet tidak mau masuk? Kan biasa, saya juga gitu, saudaraku. Biasa saya senter seperti melihat burung hantu kalau tengah malam. Masih ada itu wallet di situ, biasa kadang 3, 2. Kenapa ini wallet ini? Saya pelajari, saudaraku, bukan tahun itu. Lama saya pelajari terus itu. Bukan bahwa wallet baru nanti ada gitu, enggak. Biar gedung itu sampai 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun selalu ada lengket gitu. Itu burung-burung yang wallet yang ingin tinggal tetapi masih canggung, itu kebanyakan kanakan yang gitu modelnya. Itu. Jadi intinya itu, saudaraku, ya, supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya wallet yang belajar tinggal, wallet yang ingin menguasai tempat, istilahnya ingin beradaptasi gedung itu, gedung yang ini yang kita dirikan, saudaraku. Ya, jadi mengenai adanya bahasa, ya, mengenai adanya pemahaman itu wallet yang mantul dan itu yang lengket di Twitter, tidak usah terlalu dipikirkan, saudaraku, ya, santai aja. Yang penting saudara sudah paham. Oh, ini jawabannya guru. Jadi saudara kan sudah tahu. Banyak saudara sudah tengah malam masih di center itu karena saya pernah alami. Saya pernah rasakan itu. Kenapa itu wallet selalu itu lengket itu, kita tunggu itu, tidak lama itu setengah jam itu pilih center masih ada di situ. Padahal ini sudah larut malam loh.
masih ada di situ. Nah, biasa itu ya, biasa juga langsung masuk itu. Biasa tengah malam itu hilang di situ. Biasa jam-jam apakah jam 11, jam 12 biasa kita senter, biasa tidak ada di situ. Nah, ada dua pertanyaan juga ini. Guru, apa itu masuk atau pergi? Nah, itu kalau yang pertama ya, yang pertama biasanya kalau masih lengket gitu, dia tidak pergi, dia masuk. Karena kalau tengah malam sudah itu wali tidak akan berkeliaran lagi. Dia lari masuk. Makanya saya katakan tadi itu sudah masuk 75% wali kita itu. Ya, wali kita yang akan wali ini akan tinggal. Kalau kan itu kalau wali sudah tengah malam dia tidak akan berkeliaran lagi. Dia cari tempat. Nah, beda kalau yang siang itu mantul, itu tadi bahasa antara mantul dengan bertengker. Kalau sudah bertengker saudaraku, insya Allah yakin saudara akan miliki itu walet. Nah, beda yang tadi yang mantul-mantul kalau siang hari itu hanya main kah atau apa. Nah, jadi saudara sudah paham ya. Penjelajah 75 saudaraku ya. Sebagai guru lahiriah saya pernah sakit gara-gara kayak gitu. Itu pertanyaan saudara. Saya pernah sakit. Bahasa penasaran. Kan termasuk penasaran juga ini. Apa tinggal itu burung atau tidak? Tadi itu ada nih bertengker di situ yang melengket di Twitter 2 jam ke depan atau 1 jam itu umpamanya sudah tengah malam center hilang di situ. Dia masuk. Nah itu yang disyukuri yang melengket itu. Jangan diganggu terus. Ada juga saudara selalu di center penasaran. Kenapa tidak masuk itu? Nah itu. Biasa juga itu bermalam sampai subuh. Biasa. Nah, pernah juga saya perhatikan itu. Jadi itu saudaraku tenang-tenang saja hadapi walet. Yang penting ini walet ini istilahnya gedungnya ini aman, jangan selalu diganggu terus. Intinya itu rata-rata yang konsultan yang tangani gedung di luar sana itu bahasanya kalau sesama petani tolong jangan dimasuki dulu. Nah itu arti jangan dimasuki, maksudnya jangan diganggu dulu, apalagi kalau masih perdana, masih pemula baru on. Karena walet ini kita akan betahkan dulu. Ya, kita ingin membetahkan supaya walet ini bisa tinggal lama sampai dia bikin sarang di dalam, sampai dia produktif. Ya, berkembang biak. Nah, intinya tujuan kita saudara itu perkembang biaknya dulu. Nah, kalau walet sudah berkembang biak di dalam ruangan RBW, yakin saja saudaraku sarangnya cepat banyak. Nah, itu intinya ya. Cara memahami di dalam gedung walet, istilahnya RBW. Nah, RBW itu rumah bangunan walet, rumah burung walet. Nah, itu kata singkatannya. Sama kalau bahasa LAR itu kan kata singkatan 2 huruf LAR, lar, lubang antara ruang. Sama tadi ini LMB, 3 juga huruf LMB, lubang masuk burung walet. Ya, saya tambahkan waletnya. Nah, intinya itu. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya utarakan ini mengenai adanya itu tadi pertanyaan saudara. Alhamdulillah saya sudah jawab secara mendetail. Jadi jangan lagi terombang-ambing saudaraku ya, santai aja ya. Mudah-mudahan selalu sehat semua tanpa terkecuali, khususnya bagi petani walet, peternak walet di lapangan. Ya, itu yang kita inginkan saudaraku, gimana caranya supaya walet ini bisa produktif sampai dia bisa produksi sarang. Nah itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang kita impikan selama kita mendirikan gedung rumah walet ya. Nah itu intinya itu saudaraku ya. Jadi alhamdulillah baik yang pemula maupun pemain standar dan senior, mudah-mudahan semua dimudahkan rezekinya ya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah, mawaddah dan warahmah tanpa terkecuali saudaraku ya. Intinya itu. Jadi kita bersabar-sabarlah menghadapi walet karena butuh proses. Nah itu. Oke, jangan selalu diganggu gedungnya saudaraku ya. Ada waktu ini saudara masuk dan dia waktu masuknya juga. Terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu yang menciptakan bumi dan isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.